Semua berkata haleluya. Keluar dari hatimu berkata lagi haleluya. Yes Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Father, thank you Lord. Haleluya.
percaya katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Like a woman with the issue of blood, we press in, like a blind man waiting patiently. We press in through the crowd. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Like a woman with the issue of blood, we press in, like the blind man waiting patiently. We press in through the crowd. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Ada orang yang bertanya, Pak, kapan ledakan itu akan saya alami? Kapan, saudara? Suddenly. Dan itu sifat Tuhan. Alkitab berkata dalam Kisah Rasul, hari itu tidak terjadi apa-apa. Orang Yahudi merayakan dua perayaan. Mereka merayakan perayaan turunnya 10 perintah Tuhan atau Taurat lewat Musa. Dan mereka sedang merayakan sebuah panen besar. Hari itu hari Pentakosta. Orang-orang Yahudi yang saleh dari seluruh dunia sedang datang ke Yerusalem. Mereka merayakan Paskah dan Pentakosta. Sementara hanya 120 murid dari 500 yang mendengar perintah Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Mereka kumpul di loteng. Tidak ada satupun yang berani bersuara. Sekian hari sudah Tuhan terangkat naik ke surga dan tidak ada apapun yang terjadi setelah itu. Mereka tidak tiap hari mengalami malaikat berkunjung dengan membawa pesan Tuhan. Tidak ada ping 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 dari kerajaan surga karena Yesus menanyakan kabar mereka. Piye kabarmu? Kata stiker-stiker itu. Tidak ada surga yang kirim SMS karena sekretaris Yesus juga belum ditetapkan. Dan mereka bertanya, Petrus bagaimana kabarmu? Tidak ada. Sekian hari seperti mereka domba yang tanpa gembala. Dan kalau orang bertanya, apa yang kamu tunggu? Kami menunggu janjinya. Apa itu? Penolong yang lain. Seperti apa? Tidak tahu. Dan kalau mereka bertanya, kapan itu akan turun? Mereka hanya berpandang-pandangan. Dan mereka berkata, we have no idea. Kami tidak tahu kapan. Tapi saya beritahu kabar baik buat saudara. Suddenly, tiba-tiba, dia turun di tengah-tengah mereka. Boom!
hari itu 3.000 orang diselamatkan. Angkat tangan semua berkata, suddenly a touch from heaven, yes Lord. Jesus came and rescued me. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Suddenly a touch from heaven. Jesus came. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jesus came and set me free. Yes Lord. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and rescued me. Ya Tuhan, ya Tuhan. Suddenly a touch from heaven. Jesus came and set me free. Dan hari ini engkau yang berkata, you shall know the truth, and the truth that you know shall make you free. Biar hari ini kebenaran itu turun dalam hidup kami Tuhan, karena kuasa Roh-Mu di dalam nama Yesus. Yang percaya bahwa sesuatu, create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, O God. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew right spirit within me. Sebuah ketakutan kalau sampai dia disingkirkan dari hadiratnya. Dan dia berkata, Tuhan, aku hanya bisa hidup kalau aku ada dalam hadirat. Aku hanya bisa hidup kalau tiap saat perkenan-Mu dialirkan dalam hidupku. Jangan singkirkan, jangan buang aku dari hadirat-Mu. Jangan ambil Roh-Mu yang kudus daripadaku. Itu yang paling dia takuti. Dia tidak pernah takut kehilangan tahtanya. Dia tidak pernah takut kehilangan apapun. Satu yang dia takuti, dia kehilangan Tuhan dan hadirat dan perkenannya. Kalau dia dapatkan hari ini hati yang seperti itu, Tuhan akan dapatkan raja-raja yang luar biasa. Bangsa ini akan diubah dengan luar biasa. Tidak ada lagi error yang tersembunyi. Kita membiarkan Tuhan membuka hati kita. Dan setiap saat ketika tegurannya datang, ada hati yang berlutut dan bertobat. Bukan berbantah-bantah dengan penciptanya. Kami mau berkata, Tuhan, apapun yang Kau katakan itu benar. Tidak akan pernah bisa aku ambil, Tuhan, apa yang menjadi pekerjaan-Mu. Karena siapakah kita yang bisa menggantikan Tuhan? Yang merupakan doa kami, Tuhan. And renew my spirit within me. Ambil beberapa detik, Anda hadapkan hatimu ke Tuhan dan berkata, Tuhan, ini hatiku. Kalau ada hal yang Tuhan ungkapkan yang Tuhan tidak berkenan, bereskan, minta ampun dengan Tuhan sekarang, saudara. Selesaikan, jangan hobi berbantah-bantah dengan kebenaran. Ampuni Tuhan, ampuni. Biar selesai hari ini, hari pertama
hatimu dikembalikan benar di hadapan Tuhan. Biar Tuhan disukakan melihat hati-hati yang benar kembali kepada jalur Tuhan. Semua stupid sin, dosa-dosa yang bodoh itu, yang mengatakan aku bisa ambil alih pekerjaan Tuhan, seakan-akan semua karena kekuatan dan kehebatan tanganmu. Bereskan, minta ampun. Itu memalukan, saudara. Itu tidak tahu diri sebetulnya. Oh, semua itu karena anugerah. Semua karena Dia yang campur tangan, bukan karena kemampuan kami. Dan Tuhan hamba hadapkan umat-Mu hari ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar sejak hari ini hati kami dibawa kembali berpaut kepadamu. Bawa kembali berpaut kepadamu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Surely the presence of the Lord is in this place. I can feel His mighty power and His grace and His grace. I can hear the brass of angels' wings. I see glory on each face. Yes, Lord. Surely the presence of the Lord is in this place. Di tempat Anda berdiri, maka seperti diselimuti dengan hadirat yang berbeda. Ada roh Tuhan di tengah-tengah kita. Serap saja, saudara, serap saja. Serap apa yang Dia beri buat saudara hari ini. Serap apa yang Dia beri. My God, my God, my God, my God. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Sampai yang paling ujung-ujung di atas. Tuhan yang sentuh hidupmu, Tuhan yang jamah saudara. Serap saja apa yang Dia beri hari ini. Serap apa yang Dia beri hari ini. Thank you Lord. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Ya Tuhan. Surely the presence of the Lord is in this place. I can hear His mighty power and His grace and His grace. I can hear the brass of angels sing. I see glory. The presence of the Lord is in this place. Dan kalau Anda bisa teduh hatimu, engkau akan dengar kepakan malaikat itu. Dan tiba-tiba Anda akan tahu Tuhanmu sangat dekat dengan saudara. Dia tidak jauh. Sing
Injil Yohanes menceritakan ada perjamuan kawin di Kana. Dan Alkitab mengatakan Ibu Yesus diundang. Dan Alkitab juga berkata Yesus ada di tengah-tengah mereka. Saudara, kalau Anda membaca kisah itu, kita mengerti bahwa mereka kehabisan anggur. Lalu Maria ibu Yesus datang kepada Tuhan dan berkata, mereka kehabisan anggur. Lalu Tuhan berkata, mau apa engkau dengan aku ibu? Saatku belum tiba. Saudara, kalau Anda mendengar jawaban itu, kita dengan cepat bisa mengatakan Tuhan berkata, belum waktunya. Persoalan yang mereka hadapi adalah persoalan sekarang. Maria tidak mengatakan mereka sebentar lagi kehabisan anggur. Tidak. Dia berkata sekarang ini mereka kehabisan anggur. Sekarang Tuhan. Tapi Tuhan berkata waktuku belum tiba. Berapa banyak dalam kehidupan kita yang seringkali merasa seperti itu. Kebutuhan kita adalah pertolongan sekarang. Kalau boleh kemarin, kalau boleh lagi tahun lalu. Tapi setiap kali kita datang ke Tuhan, sepertinya dia berkata, ya aku mengerti keadaanmu, tapi belum Pak, buat aku, belum waktunya aku bertindak. Kalau saudara adalah manusia biasa sama seperti semua yang lain, maka kalau kita mau jujur, kita berkata betapa frustrasinya ketika kita menghadapi situasi seperti itu. Tapi perhatikan saudara, kalau Jesus is the center of your life, Yohanes 2 itu kuncinya, Yesus ada di situ, itu kuncinya. Apa yang terjadi? Begitu Maria pergi, dia berkata, dia panggil para pelayan, dia berkata, apapun yang dia perintahkan lakukan saja. Dan begitu Maria pergi, itulah saatnya tiba-tiba buat Tuhan bertindak. Dan dia berkata kepada para pelayan, isi dengan air itu tempayan-tempayan itu. Kemudian cedok dan berikan kepada pemimpin pesta. Anda baca di Alkitab sebuah statement yang ajaib sekali. Pemimpin pesta datang kepada mempelai pria menegur berkata, biasanya orang menyediakan anggur yang baik dulu, setelah orang puas minum baru yang kurang baik disediakan. Tapi engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai dengan sekarang ini. Saudara tahu yang sedang Tuhan kerjakan sebetulnya, dengerin baik-baik. Kalau saudara merasa selama ini Tuhan sangat lamban menolong hidupmu, dengarkan baik-baik. Saya baca artikel menarik sekali. Dari benih anggur ditanam sampai menghasilkan minuman anggur. Normalnya dari benih dibiarkan tumbuh, dirawat dengan baik, dipetik, kemudian difermentasi dan sebagainya. Butuh kira-kira 5 sampai 6 tahun minimal. Itu akan menjadi anggur yang biasa, 5 sampai 6 tahun akan jadi anggur yang biasa, standar. Saya bukan peminum, saya hanya baca artikel. Tetapi kalau anggur itu dikatakan anggur yang baik, butuh kira-kira 20 sampai 30 tahun prosesnya, baru bisa diminum untuk anggur yang terbaik. Ini pesan Tuhan buat semua kita. Apa yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kelambanan Tuhan, Tuhan tidak pernah terlambat. Begitu dia bertindak, apa yang seharusnya butuh 30 tahun, dia berikan dalam sekejap. 30 tahun, sekejap. Saya sudah kagum ketika Mazmur berkata, lebih baik 1 hari di pelatarannya
daripada 1000 hari atau 3 tahun di tempat lain. Saya berpikir tadinya, Tuhan, Engkau luar biasa. Apa yang 3 tahun dalam 1 hari Engkau selesaikan. Tapi di perjanjian baru dia memulai mujizat dengan berkata, apa yang seharusnya Engkau baru dapat dalam 30 tahun, Dia hanya berikan dalam sekejap. Ini hari yang ajaib. Ini perjanjian baru. Kita hidup dalam masa anugerah Tuhan yang luar biasa. Bagaimana Pak caranya? Jesus is the center of our life. Jesus harus jadi pusat dalam kehidupan kita. Karena peristiwa kawin di Kana ini cuman satu kuncinya. Yesus diundang datang. Saudara, pagi hari ini sebelum kita belajar firman, ada orang-orang di sini yang Anda tahu, sadar betul. Bukan saya, Pak. Bukan saya belum jadi orang yang dimana Yesus itu benar-benar jadi center di sini. Dan hari ini saya mau berdoa buat saudara. Anda punya pergumulan, hidupmu kacau, engkau tahu engkau tanpa kenal dengan Tuhan. Yang lain silakan duduk. Saya mau berdoa buat setiap saudara yang pagi ini mau berkata, saya mau undang Tuhan lah. Saya mau undang Tuhan jadi center buat hidup saya. Yang lain semua tutup mata berdoa. Kalau Anda mau didoakan, angkat tanganmu, saya berdoa buat saudara. Engkau yang mau berkata, aku mau undang Tuhan masuk di hidupku hari ini. Anda boleh angkat tangan, saya doakan saudara. Baik yang angkat tangan dengan hormat, saya minta Anda maju ke depan. Biarkan saya mendoakan saudara kamu. Engkau yang berkata, aku mau jadikan Yesus pusat hidupku. Kamu berikan hidupmu kepada Yesus hari ini. Come on, come on. Yang lain sembahyang, yang lain sembahyang. Ya Tuhan. Jesus be the center of my life. Jesus, oh Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Beberapa orang Anda sudah lama tidak ke gereja, Anda sudah undur jauh dari Tuhan. Maju ke depan saudara, kembali kepada Bapamu yang kekasih. Beberapa saudara membawa temannya yang Anda tahu perlu lahir baru. Tawari dia, ayo aku temani, bawa ke depan supaya kita doakan. Ini harus jadi hari yang ajaib buat saudara. Ini harus jadi minggu yang bersejarah buat hidupmu, yang membuat hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Ini hari di mana surga bersuka cita karena orang-orang memberikan hidupnya ke Tuhan dan mulai berkata, Tuhan, You are the center of my life. Engkau pusat daripada kehidupanku. Sekali lagi saya beri kesempatan sebelum kita berdoa pada pagi hari ini, supaya saudara didoakan, dilayani lagi. Dan mari percaya sesuatu yang ajaib sedang Dia kerjakan. Yang belum pernah undang Yesus dalam hidupmu, ayo ke depan. Yang belum dibaptis, ayo ke depan. Berikan dirimu kepada Yesus hari ini. Ini sebuah langkah awal jadi the center of our life. Saya undang, saya beri kesempatan 1 menit lagi. Yang lain yang di belakang sembahyang, doakan, 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 doakan. Kalau ada keluargamu yang belum diselamatkan, doakan pagi hari ini. Bawa kemari minggu depan atau nanti sore, supaya mereka diselamatkan.
semua doakan, saya di depan didoakan. Thank you Lord. Yes, you are the center of my life. Jesus be the center of my life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Yes Lord, tidak yang lain Tuhan. Engkau ya Yesus, Engkau ya Yesus. Jesus be the center of my life. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus be the center of my life. Ya Tuhan, ya Tuhan. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Lift my hand and say, I love you. Biar merupakan hati kita, sembah dia saudara. Dan biar ini merupakan penyembahan yang disukai Tuhan.